Jadi tren lebaran, selebrasi oleh memiliki makna mendalam. Kekalahan Bahrain jadi hadiah lebaran bagi supporter Garuda. Sinyal Jay Itzels gabung Inter Milan. Ambisi Jepang buat timnas Indonesia tertekan. Pulse like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sinyal Jay Itzels gabung Inter Milan. Kabar positif datang pasca kekalahan timnas Indonesia dari Australia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten sekaligus bek timnas Indonesia Jay Itzels dirumorkan gabung ke klub top Eropa. Sebelumnya, Jay Itzels kembali disanjung oleh pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco. Bek berusia 24 tahun itu mampu membawa timnya menahan imbang Como beberapa waktu lalu. Pada pertandingan tersebut, Itzels kembali bermain sebagai starter dan mengenakan ban kapten. Dalam wawancaranya dengan Tutto Venezia Sport usai pertandingan, Eusebio menyoroti perkembangan Itzels sebagai seorang pemain. Menurut ex-pelatih AS Roma tersebut, Itzels berperan lebih dari seorang kapten. Pemain 24 tahun itu disebut mampu memperkuat ikatan antar pemain Venezia dan kualitas bermainnya juga mumpuni. Atas penampilan baiknya inilah kemudian kapten timnas Indonesia itu dilirik oleh klub top Eropa lainnya. Melansir dari laporan Tuttosport, Sabtu pekan kemarin Inter Milan dikabarkan menjadi klub baru yang tertarik mendatangkan Jay Itzels di bursa transfer musim panas mendatang. Masih dari sumber yang sama, disebutkan bahwa kedua klub memiliki hubungan yang baik. Kondisi tersebut memungkinkan untuk mendukung proses negosiasi Jay Itzels. Sementara itu, menurut laporan Skira, klub yang bermarkas di Giuseppe Meazza itu telah mengirim pemandu bakat mereka untuk memantau langsung performa Itzels saat Venezia bertanding melawan Atalanta di Gewiss Stadium Bergamo pada 1 Maret. Tak hanya Inter Milan, sejumlah klub besar Serie A lainnya juga dikabarkan tertarik dengan bek kelahiran Belanda tersebut. Atalanta, Napoli, dan AC Milan disebut-sebut ikut mengamati perkembangan Itzels dalam beberapa bulan terakhir. Ambisi Jepang buat timnas Indonesia tertekan. Jepang saat ini sudah pasti akan sulit terkalahkan oleh timnas manapun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ambisiusnya untuk lolos ke Piala Dunia kemudian membuat timnas Indonesia tertekan. Kepastian itu didapat menyusul kemenangan meyakinkan 2-0 atas Bahrain di Stadion Saitama 2002. Kemenangan itu membuat Jepang menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 selain 3 tuan rumah. Meski masuk ke dalam grup terberat bersama Australia dan Arab Saudi, Jepang mampu melaju mulus. Kemudian, Jepang menjamu Arab Saudi pada Selasa sebelum menjamu timnas Indonesia di Osaka pada 10 Juni. Sebelumnya, mereka berhasil melewati semua pertandingan dengan mudah, meraih 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Lolos ke Piala Dunia dengan 3 laga tersisa menjadi kelolosan tercepat dalam sejarah Jepang. Kepastian lolos dengan 3 laga sisa menjadi bukti perbedaan kekuatan Jepang dan tim-tim lain di Asia. Ini tidak mengherankan mengingat Jepang dihuni generasi emas dengan mayoritas pemain berkarir di Eropa. Namun, bagi Kapten Wataru Endo, lolos ke Piala Dunia 2026 tidak lagi cukup untuk tim asuhan Hajime Moriyasu itu. Ia dan rekan-rekannya kini mengalihkan fokus untuk menjadi tim Asia pertama yang memenangi trofi Piala Dunia. Dengan semua ambisi dan tren positifnya tak menutup kemungkinan membuat timnas Indonesia maupun timnas lainnya di zona Asia merasa cukup terbebani. Kekalahan Bahrain jadi hadiah lebaran bagi supporter Garuda. Lebaran tahun ini akan menjadi lebaran berharga bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tidak, kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain menjadi hadiah sendiri untuk kita semua. Seperti diberitakan, timnas Indonesia berhasil menutup FIFA Matchday Maret 2025 dengan kemenangan pasca menumbangkan Bahrain di Matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin, berharap dengan kemenangan Timnas Indonesia dari Bahrain bisa membawa skuad Garuda ke fase selanjutnya menuju Piala Dunia 2026. Hetifah mengatakan kemenangan tersebut menjadi bukti adanya pelajaran yang dipetik ketika Timnas kalah dari Australia sebelumnya. Jadi ini bukti bahwa pembelajaran dari Australia itu benar-benar digunakan untuk mengevaluasi. Dan juga saya lihat para pemain, pelatih, tim ofisial udah bekerja keras ya, berusaha memberikan yang terbaik waktu di lapangan. Dan solid, itu yang penting sih soliditasnya, ujarnya. Lebih lanjut, Hetifah berharap tren positif ini bisa terbawa saat menghadapi Cina di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Hetifah, semoga Timnas Indonesia mengukir sejarah baru dan membawa nama bangsa lewat olahraga. Lanjutnya pula, ini menjadi hadiah lebaran baginya dan bagi kita semua. Jadi tren lebaran, selebrasi oleh memiliki makna mendalam. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romni lagi-lagi melakukan selebrasi yang serupa saat melawan Bahrain. Alhasil selebrasinya ini kemudian menjadi tren di kalangan sepak bola. Jangan salah, selebrasi Ole Romni ternyata tak sekedar selebrasi biasa, namun ada makna mendalam yang disampaikan Romni. Di 2 pertandingan terakhir, Romni selalu melakukan selebrasi serupa, yaitu dengan menempatkan tangan di dagu. Tindakan ini bukan hanya sebagai gaya pribadi, tetapi mengandung arti yang spesifik yang ia sampaikan dalam konferensi pers usai laga melawan Bahrain. Selebrasi ini mencerminkan semangat tak kenal menyerah yang sejalan dengan perjuangan Timnas Indonesia dalam usahanya untuk bersaing di tingkat internasional. Harapannya, mentalitas ini dapat menyebar di antara pemain agar tetap optimis menghadapi setiap rintangan. Tindakan sederhana Romni ternyata memberikan dampak signifikan pada mentalitas tim. Dalam 2 laga terbaru, Timnas Indonesia menunjukkan rasa percaya diri yang lebih tinggi dan tampil solid. Kemenangan melawan Bahrain menjadi bukti bahwa tim yang dilatih oleh Patrick Kluivert mampu bersaing di turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Patrick Kluivert pun memberikan pujian khusus kepada Romni untuk kontribusinya. Sementara itu, Ole Romni kemudian mengatakan gol yang dicetaknya saat Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain, dia persembahkan untuk sang nenek yang lahir di Medan, Sumatera Utara.